Halo teman-teman Tomo News Indonesia, selamat datang kembali dalam kompilasi video Tomo News terbaru. Video pertama di sore hari ini, ada sepasang remaja asal Thailand yang terjun ke sungai demi membuktikan cintanya. Tapi gagal karena ada kadal yang berenang. Setelah itu ada berita dari Vietnam, karena minum bubble tea 3 kali sehari pemuda ini alami penyumbatan di ususnya. Masih ada video menarik lainnya hari ini. Maka itu, kalian harus tonton kompilasinya sampai selesai. Yuk! Demi buktikan cinta, 2 remaja ini lompat ke sungai tapi malah hampir tenggelam karena seekor kadal. Masa muda adalah masa-masa yang indah, apalagi awal mula ketika kita mulai jatuh cinta dengan seseorang. Semua terasa indah karena saat itu kita masih naif dan tidak tahu kenyataan dunia yang sesungguhnya. Dunia serasa milik berdua, sama seperti pasangan remaja asal Thailand yang melompat dari jembatan ke sungai demi buktikan cinta mereka. Menurut Thailand Sintai Daily, via China Press, muda-mudi yang masih berusia 13 tahun ini telah berpacaran selama 8 bulan. Namun ibu sang gadis melarang hubungan mereka. Merasa putus asa dan ingin membuktikan cinta mereka, pasangan ini memutuskan untuk melompat ke sungai bersama. Ya, demi pembuktian cinta. Diketahui dari Thailand Sintai Daily, pasangan remaja tersebut melompat dari jembatan ke sungai pada Minggu 18 Agustus lalu setelah ibu sang gadis melarang mereka saling berhubungan. Sambil bergandengan tangan, mereka melompat ke sungai bersama. Namun setelah mereka lompat ke sungai, mereka melihat seekor kadal berenang di sungai. Gadis itu panik dan takut dengan kadal tersebut, lalu segera melepaskan tangan pacarnya dan mencoba melarikan diri. Namun karena ia tidak bisa berenang, ia mulai tenggelam ke dalam sungai. Sementara itu, si remaja laki-laki juga kesulitan untuk tetap mengapung dan mulai tenggelam karena arus sungai. Tidak mampu bernafas, remaja laki-laki itu juga kesulitan berenang ke tepi sungai. Saat itulah orang-orang yang lewat melihat mereka segera melompat ke sungai dan menyelamatkan mereka. Sang gadis dilaporkan hampir mati tenggelam, tapi ia telah diberikan perawatan medis dan dikatakan masih dalam kondisi kritis. Lalu, ibu si remaja laki-laki berkata bahwa ia tahu putranya sedang berpacaran dengan seorang gadis. Sebenarnya sang ibu telah memberitahu putranya bahwa tidak seharusnya mereka berpacaran dan mereka harus fokus dengan sekolah mereka. Ibu si remaja laki-laki mengaku ia tidak tahu bahwa putranya akan melakukan hal tersebut dan telah meminta maaf kepada si gadis dan orang tua sang gadis karena sikap anaknya. Aduh, masih kecil aja udah pacaran. Lebih baik fokus belajar dengan giat lalu buktikan cintanya dengan membanggakan orang tua mereka saja. Ada-ada aja deh. Siapa sih yang gak kesel kalau menemukan belatung pada makanannya? Seorang netizen bernama Chris memposting pada grup Facebook I Love Sungai Besar mengenai pengalaman buruknya saat makan ayam goreng di sebuah restoran di Malaysia. Diketahui dari Sinar Harian, wanita berusia 30 tahun ini makan malam di restoran bernama Sabak Bernama Mamak pada tanggal 23 Agustus lalu bersama suami dan temannya. Tiba-tiba saat memakan ayam goreng yang ia pesan, terdapat belatung menggeliat keluar dari tulang ayam yang baru ia makan. Chris bercerita, saat melihat banyak belatung keluar dari tulang ayam, tenggorokannya rasanya langsung terasa seperti tercekik. Chris kemudian memanggil manajer restoran untuk meminta pertanggungjawaban, namun ia malah mendapatkan respon yang tidak terduga dari pihak restoran. Si manajer restoran hanya memerintahkan stafnya untuk mengambil makanan mereka kembali ke dapur, namun ia tidak meminta maaf sama sekali. Yang lebih parahnya lagi, ia justru menyalahkan Chris karena telah memilih potongan ayam yang ada belatungnya di dalamnya. Naasnya, sepulang Chris ke rumah, ia dan suaminya mengalami diare. Saat mengunjungi rumah sakit, ia didiagnosis telah keracunan makanan. Chris akhirnya mengirimkan surat keluhan pada Departemen Kesehatan Sabak Bernam agar kasus ini ditindaklanjuti. Postingan Chris pada grup Facebook I Love Sungai Besar mendapatkan lebih dari 1.200 respon saat video ini dibuat. Duh, jangan sampai terjadi pada kita deh. Lagi-lagi, karena ketagihan bubble tea. Nikmat manisnya bubble tea memang tidak terbantahkan. Banyak lapak penjual bubble tea yang selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta minuman manis. Apalagi kenyalnya bubble yang membuat orang selalu ketagihan. Tapi selalu ingat untuk mengunyah dengan baik butiran tapioka, karena butiran tersebut bisa membahayakan pencernaan Anda jika dikonsumsi berlebihan. Seorang pemuda 20 tahun dari Vietnam mengalami rasa sakit perut yang parah sebelum akhirnya ia pergi ke dokter dan mengetahui bahwa ia menderita penyumbatan tapioka di dalam ususnya. Menurut Vietnamnet, pria tersebut mengatakan bahwa sejak pertengahan Juli 2019, ia mengalami rasa sakit pada perutnya selama 20 hari. Kondisi kesehatannya menurun dan rasa sakit pada perutnya semakin memburuk. Ia kemudian pergi ke klinik, namun setelah 5 hari dirawat, rasa sakit pada perutnya tak kunjung membaik.
Keluarga pemuda tersebut kemudian membawanya ke rumah sakit pada tanggal 19 Agustus lalu dan setelah menjalani pemeriksaan detail, dokter mengatakan bahwa pemuda itu mengalami obstruksi usus. Penyebabnya karena sisa makanan yang tidak tercerna dan sumbatannya terlalu keras dan padat. Dokter tidak punya pilihan lain selain melakukan operasi pada pemuda tersebut. Dalam proses operasi, dokter berhasil mengeluarkan 2 gumpalan hitam, gumpalan yang ternyata tepung tapioka. Dan ternyata pemuda tersebut dulunya bekerja di sebuah toko bubble tea. Pemuda tersebut sangat menyukai minuman bubble tea dan memilih minum bubble tea dibandingkan dengan makan makanan yang sehat. Seringkali ia mengganti makanannya dengan minum bubble tea sebanyak 3 kali sehari. Dokter mengatakan bahwa kasus pemuda ini sangatlah serius dan juga pemuda ini beruntung karena penyumbatan pada ususnya cepat dikeluarkan. Karena jika tidak, ia bisa meninggal. Dokter juga mengatakan bahwa obstruksi usus menyebabkan infeksi dan nekrosis yang merembet pada gagal organ dan kematian. Dokter menghimbau masyarakat untuk makan makanan yang sehat yang cukup serat dan minum air secukupnya. Meskipun bubble terbuat dari tepung tapioka dan tidak akan menyebabkan konstipasi, butiran bubble punya zat penambah yang dapat menyebabkan masalah pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Pria jatuhkan pup di supermarket, sembunyikan di bawah kulkas. Seorang shoppers di Turki tertangkap kamera sedang mengotori dirinya sendiri di tengah-tengah supermarket dan kemudian gagal total ketika berusaha menutupi jejaknya. Anda tidak bisa mengacaukannya. Menurut The Sun, rekaman itu dimulai ketika pria tersebut berbelanja ketika ia menyadari bahwa ia kebelet buang air besar. Rekaman CCTV kemudian menunjukkan pria itu merunduk di belakang beberapa rak di lubang kamar mandi yang sebenarnya. Menurut Red Bible, lelaki itu kemudian berjalan perlahan ke kasir, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Segalanya berjalan sesuai rencana. Ketika sayangnya bagi pria itu, salah satu pupnya membuat noda yang tidak begitu bersih ke lantai supermarket. Setelah meletakkan barang-barangnya di register, sisa-sisa pup lainnya menempel pada kakinya. Pria itu kemudian mencoba menggunakan Crocs untuk menendang pup di bawah lemari es krim. Katakan saja, itu tidak berjalan dengan baik. Ini terjadi ketika ia mulai jalan ke kasir supermarket dan petugas mulai mencium bau amis, yang pasti bukan bau ikan. Pria itu dengan acuh tak acuh membayar untuk barang-barangnya dan kemudian pergi, membuat liburan yang tidak begitu bersih. Menurut The Sun, tidak jelas apakah supermarket sedang menyelidiki insiden tersebut. Remaja Cina alami rambut rontok karena stres. Seorang siswi asal Cina masuk rumah sakit dengan kondisi kepala yang nyaris botak, serta alis dan bulu mata yang menghilang. Dilaporkan dari South China Morning Post, siswi yang masih berusia 13 tahun ini datang mengenakan topi dan terlihat tidak percaya diri. Menurut dermatologis dari Rumah Sakit Universitas Sun Yat-sen di Guangzhou, Cina. Selama duduk di bangku SD, siswi ini mengalami nilai yang cukup baik. Namun, ketika memasuki sekolah menengah, nilainya menurun. Mendapatkan tekanan dari orang tuanya, anak ini semakin mendorong dirinya untuk menaikkan nilainya, sampai kemudian membuatnya stres dan mengalami kerontokan rambut yang parah. Seiring berjalannya waktu, bersamaan dengan perawatan medis, rambut anak perempuan tersebut kembali tumbuh. Namun, kasus ini rupanya bukan kali pertama terjadi pada anak-anak di Cina. Menurut dokter dari Rumah Sakit Shenzhen Traditional Chinese Medicine, selain faktor genetik, faktor seperti stres karena pekerjaan, sekolah, dan kehidupan bisa menimbulkan ketidakseimbangan kelenjar endokrin yang kemudian berakibat pada pertumbuhan rambut. Pada bulan Januari, sebuah survei dilakukan oleh China Youth Daily dari 1.900 orang berusia 18 hingga 35 tahun, 64,1% diantaranya mengalami kerontokan rambut yang terjadi karena lamanya jam kerja, insomnia, dan stres. Dr. Shi juga bercerita kalau semakin banyak anak muda yang datang padanya untuk melakukan peranganan pada rambut rontok, kelompok terbanyak datang dari para pekerja kantoran dan bagian IT. Kebanyakan dari mereka tidak bisa tidur di malam hari karena tekanan dari pekerjaan atau makan tidak teratur karena sering dinas keluar kota. Sebuah voting dilakukan di Weibo, Twitter milik Cina, dan mendapati 68% dari 47.000 responden mengaku mengalami kerontokan rambut saat bersekolah, 22% mengatakan terjadi saat memulai karirnya, dan 5% terjadi ketika usia paruh baya. Apakah ada juga yang pernah mengalami rambut rontok karena stres? Demikian video kompilasi kami hari ini. Semoga kalian menikmatinya dan sampai jumpa lagi besok.